Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kalau kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Kalau kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, kita bersyukur. Kita mau memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan, buat kemurahan-Mu, buat kasih setiamu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami datang dengan hati yang bersyukur kepadamu. Kami naikkan pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Biarlah hadirat-Mu dipenuhi dengan pujian, penyembahan kami. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terpujilah. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah
Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan amin, haleluya. Sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji Tuhan, Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah namamu yang ajaib, namamu yang berkuasa di bumi di surga. Kami sembah Kau satu-satunya dan tiada yang lain. Haleluya. Hadiratmu dipenuhi dengan pujian penyembahan, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji.
Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Sebab Tuhan, hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami percayakan seluruh hidup kami. Sebab aman di dalam-Mu. Haleluya. Puji-pujilah nama-Mu, Yesus, Yesus. Haleluya. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Kau baik. Haleluya. Engkau yang layak disembah. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau.
yang sama sepertimu. Hanya Kau satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti itu. Selalu kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaib Kau Tuhan. Syukur. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Haleluya. Satu-satunya yang satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
satu-satunya yang adalah satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Kami percaya Engkau satu-satunya Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan, Engkau sumber kedamaian. Engkau Tuhan yang memberkati hidup kami. Engkau Tuhan yang memulihkan hidup kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Sebab Engkau Tuhan yang setia. Dan waktumu selalu yang terbaik bagi kami. Sebab itu kami mau terus menanti-nantikan Engkau. Terus percaya hanya kepadamu. Karena pertolonganmu tidak pernah terlambat bagi kami. Selalu tepat pada waktumu, Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti itu. Terima kasih Yesus. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti. Tolong kami untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, karena Pak Ramli dalam perjalanan menuju bandara, jadi digantikan istri saya pagi hari ini. Oke, silakan istri. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Senang sekali kita boleh ketemu kembali dalam Coram Deo. Kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan kita hari ini di dalam Kejadian pasal yang ke-14. Kejadian pasal 14 kita akan baca dulu. Di perikop yang pertama, Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tidea, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Sinab, Raja Atma, Shemeb, Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Soar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14, datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia
Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asitoret Karnaim, orang Zuzim di Ham, dan orang Emim di Syawi Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hasezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Seboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan Kedor Laomer, raja Elam, Tidea, raja Gosim, Amrafe, raja Sinear, dan Arioch, raja Eleazar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika raja Sodom dan raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, serta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaklah, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Nah, Bapak Ibu, perikop ini yang sudah kita baca, lanjutan dari kemarin, bahwa ketika Lot memilih untuk tinggal di Sodom dan Gomora, dan terjadilah setelah berapa lama mereka tinggal di situ, kita tidak tahu, Alkitab harus mempelajarinya kembali. Dan pada saat itu ada pemberontakan yang terjadi antara raja-raja Sodom dan Gomora seperti yang kita sudah baca, dan di akhirnya ternyata raja Sodom dan Gomora mengalami kekalahan. Dan termasuklah karena Lot tinggal di situ, di Sodom dan Gomora, ayat yang sudah kita baca itu bahwa segala harta benda Sodom dan Gomora beserta bahan makanan itu dirampas musuh. Nah, ketika Abram mendapat berita itu, dia di perikop ini kita boleh melihat pribadi yang berbeda dari Abram. Kalau kita terus menyelidiki dan membaca kisah tentang Abram, banyak kelemahan-kelemahan dari Abram. Tapi dalam perikop ini kita boleh melihat satu kelebihan Abram. Ternyata dia adalah pribadi yang juga berani. Kalau di dalam pasal 12 kita juga baca bagaimana dia harus berbohong. Dia seperti seorang pengecut ketika dia menghadapi Raja Mesir Firaun. Dia berkata pada istrinya dan kepada Firaun bahwa itu bukan Sarah, bukan istrinya, melainkan saudaranya. Dia melindungi nyawanya. Tetapi di pasal perikop ini, di Kejadian 14, kita melihat bahwa Abram ternyata adalah seorang yang pemberani. Dan saya percaya sepertinya kalau mau dibandingkan, kalau kita baca lagi ya nanti di pasal 20, Abram juga kembali berbohong kepada Raja Abimelek Gerar. Dan sedikit saya agak bingung, apakah posisi Sarah di mata Abraham itu tidak terlalu spesial, sedangkan Lot keponakannya itu menjadi menjadi orang yang spesial. Saya percaya Lot orang yang spesial, sehingga dia sangat dibela oleh Abram. Dan kalau diperhatikan juga ketika apa yang dia lakukan terhadap Sarah, ketika dia berbohong kepada raja-raja, itu adalah sesuatu yang sangat fatal. Karena Abram bisa merusak rancangan besar Tuhan atas hidupnya dan keturunannya.
Bahkan nanti besok kita juga akan diingatkan kembali bagaimana Allah mengingatkan tentang perjanjiannya, bahwa sesungguhnya memang hanya melalui Sarah keturunan Abraham itu diteruskan gitu. Tapi di pasal yang ke-20 kembali Abraham menjadi seperti menurut saya dia menjadi pribadi yang pengecut gitu. Tapi apapun lah itu ya, saya hanya bisa menangkapnya bahwa yang saya dapatkan bahwa Abraham tetaplah, walaupun dia seorang nabi besar, dia tetaplah manusia biasa, punya banyak kelemahan, dan bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan tetap setia akan janjinya untuk memberi keturunan kepada Abraham melalui Sarah, dan itu tetap Tuhan lakukan. Tuhan tetap melindungi Sarah, dan itu jauh lebih luar biasa bahwa Sarah mendapat perlindungan istimewa dari Tuhan. Nah, jadi perikop yang ini yang saya dapatkan bahwa kita punya Abraham punya pribadi yang ternyata dia adalah pribadi yang berani. Dia bisa melawan 4 raja melalui pasukannya 318 dan dia sendiri yang memimpin pasukannya sehingga dia memperoleh kemenangan. Dan di ayat yang ke-16 berkata, dibawanya lah kembali segala harta benda, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Jadi sudah amanlah Lot. Kita masuk kepada perikop yang selanjutnya, pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali, ayat yang ke-17, setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syaweh, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikannya kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram jadi kaya. Kalau aku jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagian masing-masing. Nah, di dalam perikop kita yang selanjutnya ini, di sini kita juga belajar lagi dari pribadi Abram, bahwa dia adalah orang yang rendah hati. Kemarin juga kita belajar dia adalah orang yang juga rendah hati ketika dengan keponakannya. Nah, di sini juga saya mendapatkan perikop kemarin ternyata memang Lot itu sangat istimewa, sangat spesial di mata Abram. Ketika Abram membiarkan dia memilih untuk memilih tempat tinggalnya dan dia memberi pilihan lebih dahulu bagi Lot. Nah, di poin berikut ini juga Abram adalah pribadi yang rendah hati. Ketika dia menang menghadapi peperangannya dengan melawan 4 raja, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga dia berkata di dalam ayatnya yang tadi bahwa dia tidak mau mengambil bagian yang diberikan oleh Raja Sodom dan Gomora itu atas kemenangannya. Tapi dia dengan jawabannya itu menunjukkan bahwa dia mengakui bahwa kemenangan yang dia terima itu semata-mata itu karena penyertaan Tuhan, bukan karena kekuatan pasukannya. Dan di atasnya disebutkan bahwa dia ketemu dengan Melkisedek. Melkisedek ini gambaran
lambang dari Tuhan Yesus sendiri ya. Raja Salem berarti di situ dikatakan bahwa keberhasilannya itu semata-mata karena Tuhan Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhnya ke tangan Abram. Jadi Abram sungguh menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu bukan karena kekuatannya, tapi semata-mata karena ada penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, jadi perikop hari ini itu yang saya dapatkan ya Bapak Ibu. Pertama, sebagai manusia kita banyak kelemahan seperti juga Abraham. Tetapi kita punya Tuhan yang sangat memegang janjinya bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tuhan tidak pernah mengingkari firman-Nya bahwa ketika Dia berfirman Dia akan menepatinya. Sekalipun apapun ada banyak rintangan, halangan yang mungkin bahkan kita sendiri yang menerima janji-janji itu yang mungkin secara tanpa sadar bahkan kita bisa merusak janji-janji Tuhan itu terhadap hidup kita. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan pasti menepati setiap janji-janjinya. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dan kita juga belajar teladan Abram pada hari ini juga bahwa segala sesuatu apapun kemampuan, kekuatan kita, bahwa kita mau itu semua datangnya daripada Tuhan. Bagian yang harus kita beri kepada Tuhan harus kita berikan. Seperti di sini juga diingatkan kembali, lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Bahwa Abram mengembalikan, karena Abram sangat tahu imam-imam mendapat bagiannya 1/10. Jadi bukan Abram memberi kesempatan. Ada kesempatan baginya ketika raja-raja hendak memberikan bagian Abram ketika dia menang. Tapi karena Abram rendah hati dan dia percaya bahwa segala apa yang dia terima itu daripada Tuhan, dia tetap melakukan bagiannya untuk Tuhan. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih. Ya, ada dari Bapak Ibu, ada sharing, ada apa yang Bapak Ibu dapatkan. Mari kita berbagi pada pagi hari ini. Amin. Oke, terima kasih untuk istriku. Jadi seperti ada prinsip kalau kita baca firman Tuhan bahwa segala sesuatu itu ditulis itu dengan 2 tujuan besar, yaitu hal-hal yang baik itu untuk kita contoh, kita ikuti, tetapi hal-hal yang tidak baik itu menjadi peringatan bagi kita untuk kita tidak lakukan. Tentu seperti apa yang istri saya tadi sampaikan, dari sisi wanita. Nah, nanti para wanita boleh serbu Om Abraham waktu di kekekalan tanya, kenapa kamu bersikap seperti itu? Dengan istri, kamu sepertinya pengecut, tapi untuk keponakan kamu bela-belain, udah jelas-jelas secara hitungan saja kalah dengan 4 kelompok raja. Kamu hanya dengan 318 orang berani-beraninya untuk kembali merebut Lot dan keluarganya dengan harta bendanya. Nah, jadi kalau para ibu-ibu masih mau protes, nanti boleh tanya Om Abraham di sana ya. Tapi tentu sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, seperti yang istri saya sampaikan, itulah manusia, selalu ada sisi lemah dalam hidup kita, tetapi bersyukur bahwa Tuhan itu setia kepada janjinya. Di dalam setiap kelemahan kita, firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, dalam kelemahanmu lah kuasaku semakin nyata. Jadi sekali lagi dalam konteks Kejadian pasal 14, tentu terlepas dari sisi lemah Abraham, rasa tanggung jawabnya sebagai suami, dan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang paman. Tapi bagaimanapun juga, di sisi yang kita lihat, Abram adalah pribadi yang bertanggung jawab,
sekalipun seperti yang kemarin kita sudah belajar, ini ponakan yang kurang ajar di dalam pemilihan tempat, dia sendiri yang milih tempat yang menurut dia lebih bagus di dalam kesempatan yang pertama. Dan waktu Abraham memberikan kesempatan Lot untuk memilih pertama, dia juga tidak rendah hati, merasa, oh enggak lah, aku ini cuma ponaan, aku boleh ada sampai hari ini juga karena paman, harusnya paman lah yang lebih tua, yang harusnya memilih. Enggak, Lot beri kesempatan, langsung ambil kesempatan. Dan sekali lagi ya, itulah karakter sikap Abraham yang perlu kita contohi. Dia bukan tipe orang pendendam. Jadi ketika dia dengar Lot, keponakannya itu dan keluarganya ditahan oleh raja-raja, maka Abraham tetap punya rasa tanggung jawab untuk merebut kembali keponakan itu dari tangan musuh. Jadi tentu sekali lagi ada banyak hal yang kita bisa belajar dari firman Tuhan, dan prinsip dasarnya seperti yang di awal saya katakan tadi. Mana yang baik, ya kita contoh. Mana yang tidak baik, ya jangan dicontoh. Tentu sisi lemah Abraham ketika dia ketakutan dibunuh oleh Raja Mesir karena Sarai istrinya yang cantik, itu juga jangan dicontoh, khususnya para pria. Kita mau menjadi pria yang bertanggung jawab, karena kalau di camp pria kan kita diajari ada 4 tanggung jawab pria. Itu tanggung jawab terhadap dosanya sendiri, tanggung jawab sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Nah, jadi pagi hari ini kita belajar dari kehidupan Abraham, dan ketika dia boleh memenangkan peperangan, walaupun firman Tuhan tidak mencatat berapa lama tentunya waktu yang dipakai oleh Abraham untuk merebut Lot, karena ayat-ayat firman Tuhan ini tidak mencatat secara detail, tapi saya percaya itu bukan waktu yang singkat, bukan cuma waktu semalam. Karena memang kalau kita baca sepintas-pintas saja rasanya bisa membingungkan. Di perikop di atas, Raja Sodom katanya sudah jatuh dengan Raja Gomora ke sumur aspal. Tapi di ayat yang ke-17 tiba-tiba muncul juga, keluarlah Raja Sodom. Tentu zaman dulu ketika raja yang pertama meninggal pasti akan segera dilantik raja berikutnya. Nah, apakah raja yang di ayat 17 ini adalah pengganti Raja Sodom yang masuk ke sumur aspal? Itu bisa saja. Tapi sekali lagi karena catatan-catatan firman Tuhan kan tidak detil, rinci, detik demi detik. Nah, jadi seperti saya katakan, saya juga tidak tahu pasti berapa lama Abraham akhirnya mengejar raja-raja yang menawan keponakannya. Tapi sekali lagi singkat ceritanya, Abraham memenangkan dan bisa merebut dengan strategi seperti apa, juga firman Tuhan tidak mencatat. Hanya dengan 318 orang bisa membebaskan. Tentu mungkin juga bukan dengan cara perang secara konfrontasi, mungkin juga dengan strategi gerilya, sembunyi-sembunyi membebaskan Lot. Dan kita tahu ada terlalu banyak film-film seperti itu kan, membebaskan tawanan. Kalau dulu ada satu film Amerika, satu orang saja bisa membebaskan banyak tawanan, saking hebatnya dia. Nah, apalagi Abraham dengan 318 pasukannya, tentu sekali lagi dalam pimpinan tuntunan Tuhanlah Abraham bisa menyelamatkan Lot. Jadi sekali lagi terlepas dari sisi lemah Abraham yang disampaikan istri saya tadi, tapi hari ini kita belajar ketika kita diberi tanggung jawab, kita belajar bertanggung jawab, sekalipun mungkin orang yang kita tolong itu dalam tanda kutip pernah nyebelin hati kita, pernah jengkelin kita, melakukan hal-hal yang harusnya enggak dilakukan. Jadi pembelajaran kedua, jangan menyimpan dendam sehingga berpikir lantaklah kau dulu. Nah,
Jangan Bapak Ibu ya. Tapi belajar seperti Abraham, pribadi yang rendah hati, tidak mengungkit-ungkit masa lalu, tapi dia tetap bertanggung jawab karena sejak Lot ikut dengan dia, dan itu menjadi tanggung jawab Abraham, dan Abraham menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya walaupun tentu sekali lagi nanti di kisah-kisah ke depan kita bisa tahu kenapa ya zaman itu ya, perspektif zaman itu wanita itu sepertinya sangat-sangat tidak berharga. Nanti kalau lihat kisah tentang Lot ketika dia menerima tamu yang tentunya memang kita tahu dari kisah itu ternyata adalah malaikat Tuhan. Kenapa Lot lebih rela memberikan anak gadisnya untuk dipakai? Nah, tentu itu hal-hal yang terkadang ya juga bisa jadi hal yang pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Apakah memang kultur budaya zaman dulu seperti itu? Walaupun seperti yang saya pernah katakan, sampai hari ini pun di kultur budaya Yahudi, pria itu memang lebih berharga dibanding wanita. Sehingga para pria di Israel sampai hari ini setiap hari berdoa bersyukur karena dia dilahirkan sebagai seorang laki-laki dan bukan sebagai seorang wanita. Jadi bagi para wanita, ya sudah maafkanlah kultur budaya model seperti itu. Tapi bagaimanapun juga kita semua berharga di mata Tuhan. Tidak ada kasta di antara kita di hadapan Tuhan sebenarnya. Pria wanita itu sama saja. Jadi itu saja yang bisa saya tambahkan pagi hari ini. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan, silakan. Kalau tidak ada, saya silakan kepada Hengki. Oke, silakan. Pak Yusya doa ya. Saya doa, Pak. Oke, silakan Pak Yusya. Oke, baik. Mari kalau nggak ada lagi, mari kita bersatu bersepakat dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini Bapak kami boleh belajar bagaimana kami harus memiliki hati yang bertanggung jawab seperti Abraham, bertanggung jawab terhadap keluarga, bertanggung jawab kepada apa yang Tuhan perintahkan. Kami berdoa juga supaya kami memiliki hati yang lemah lembut, tidak menjadi pendendam ya Bapak, tapi memiliki hati yang selalu memaafkan kepada siapapun juga. Terima kasih Bapak, kami juga mau supaya kami juga selalu taat kepadamu. Di mana Abraham selalu menjadi teladan buat kami, selalu mendirikan mezbah dimanapun dia berada. Biarlah hati kami, waktu kami berikan kepadamu ya Tuhan, untuk memuji dan mengagungkan namamu. Bapak di dalam surga, kami mau bersyukur juga untuk hari ini, kalau Bapak Heri dan Ibu Vincent boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan. Bapak di dalam surga, Tuhan yang boleh memberkati keluarga mereka. Biar mereka terus boleh melayani, boleh menjadi terang dan garam, boleh menjadi terang dimanapun mereka berada, boleh bersinar, boleh menjadi orang melihat melalui mereka ya Bapak teladan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Bapak di surga, kami mau berdoa juga untuk kondisi yang saat ini, di mana cuaca cukup ekstrim, hujan di mana-mana. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kami ya Bapak, perlindungan, penyertaan-Mu ya Bapak. Kami berdoa juga untuk yang ada di tempat ini, kami berdoa khusus untuk Pak Siregar dan Ibu Mirianti. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati semua apapun usaha yang mereka lakukan, baik secara medis, sudah ke dokter neuro dan dokter urologi. Kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Berkati kesehatan mereka Bapak, Engkau tetap tuntun mereka di dalam usia mereka. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk pelayanan umat-Mu, di mana kami berdoa untuk cabang-cabang yang ada, untuk mereka terus memberitakan kabar baik, supaya kabar baik selalu diberitakan, selalu disampaikan, agar semua orang boleh mengenal, agar semua orang bisa mengenal kasih Tuhan, rencana agung Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa Bapak untuk pelayanan-pelayanan yang ada di next generation, kepada pemuda-pemuda yang menjadi harapan kami ya Bapak. Kiranya pelayanan kami, Tuhan mau mentaruhkan hati kami untuk sungguh-sungguh mengambil bagian di dalam pelayanan anak-anak generasi muda.
Kami juga mau berdoa Bapak khususnya untuk pelayanan di mana Ibu Mirianti dan Pak Siregar. Kami berdoa khusus untuk gereja GKJW yang ada di Dusun Sumbersari. Kiranya Tuhan tetap menjadi yang utama di dalam pelayanan ini ya Bapak. Kami berdoa untuk lingkungan yang ada di sekitar sana supaya Tuhan ada harmonisasi di antara mereka ya Bapak. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Karena kami percaya Tuhan adalah yang menolong kami. Engkau adalah sumber dari segala sesuatunya ya Bapak. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami berdoa khususnya untuk perekonomian. Kalau saat ini ya Bapak, biarlah kami terus hanya berpegang kepadamu. Kami terus berpengharapan kepadamu. Sekalipun banyak sekali kondisi-kondisi yang tidak normal, harga-harga inflasi yang cukup membahayakan, tapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa juga untuk pemerintah yang terus berusaha untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kestabilan politik, terutama mendekati masa-masa untuk pemilu nanti ya Bapak. Kami berdoa supaya Tuhan selalu tetap ada yang menjadi utama di dalam kehidupan kami, di dalam bangsa dan negara kami. Engkau berkati mulai dari yang presiden, para menteri, para pejabat-pejabat yang ada di gubernur, di bupati, dan sampai aparat-aparat yang paling rendah, Bapak Engkau berkati mereka, terutama aparat keamanan. Kalau saat ini banyak sekali isu-isu yang coba mengguncangkan aparat-aparat yang ada di negara kami, tapi kami percaya bahwa segala sesuatunya itu hanya adalah karena izin-Mu ya Bapak. Karena semua kami tahu banyak hal-hal yang harus disingkapkan di dalam negara kami. Kami percaya bahwa semuanya adalah untuk kebaikan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan Koramdio kami ini, kami yang ada di Koramdio, kiranya Tuhan berkati kami, usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun yang kami lakukan, biarlah kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Mari kita bersatu, kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan tutup dalam doa Ibu. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi ini Tuhan. Kembali kami akan masuki hari baru ini Tuhan. Kami percaya kami masuki hari baru ini di dalam penyertaan-Mu. Kau Allah Immanuel yang senantiasa terus menyertai kami Tuhan. Berkati setiap keluarga kami Tuhan, memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Ya, apapun yang kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati. Kami menyerahkannya Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, biarlah kebajikan-Mu, kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Kami berdoa dan kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Di Jambi hujan ya? Jambi kemarin. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya Pak. Selamat pagi.